Sekolah minggu ketapang, rumahku dan rumahmu, belajar firman Tuhan, mengenal kasih Yesus. Saya, kamu, kita semua jadi pelaku firman dan Tuhan dimuliakan. Oh, indahnya hidup ini. Yeay! Shalom adik-adik, berjumpa kembali di dalam ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Kak Oma mau nyapa adik-adik di rumah? Mau juga dong. Oke. Halo adik-adik, Nuna we kabar dia kah? Wah, Kakak tahu nggak artinya apa itu? nggak tahu. Nah ini kakak kasih tahu ya. Itu artinya, halo adik-adik, apa kabar semuanya? Baik kan? Wah, itu dari bahasa apa Kak? Dari Itu suku bahasa apa? NTT, namanya bahasa Tetun. Tetun, oke. Oh, kalau Kak Yuli boleh nih mengucapkan dalam bahasa Batak ya. Horas! Aha kabar? Gimana Kak? Itu artinya, apa kabarnya untuk adik-adik di rumah? Oh, Kak, Kayaknya ternyata belum semua. dengar. Yang benar ya? Iya. Oke, coba lagi. Adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, Semua ternyata sehat, semuanya ya? sehat dan Oh, puji baik. Tuhan. Oke. Hari ini ada yang beda ya. Coba lihat tuh. Itu di kepalanya kakak. Oh iya. Terus kakak yang main musik. Iya. Ada apa itu ya? Nah. Ada lidah api loh. Iya betul. Nah, adik-adik, hari ini kita merayakan dua momen. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kalau mungkin adik-adik mau lihat dari atribut yang kita gunakan, pasti ada yang sudah mulai bisa menebak nih. Tapi Kak Oma boleh jelasin, Iya. dua momen itu apa Kak? Ini yang satunya ini nih, ada pakaian adat nih. Ini dari NTT dan ini dari Batak, suku Batak. Nah, kemudian di atas kepala itu ada lidah api. Artinya kita hari ini merayakan hari Pentakosta. Kemudian dan minggu kelima biasanya kita semua anak-anak sekolah minggu merayakan hari misi, minggu misi. Iya, oke. Jadi dua itu ya Kak ya. Hari ini Iya. hari Pentakosta, kemudian hari misi. Minggu misi, ya. Mari adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita menyanyikan pujian Ku menang, ku menang, karena Yesus Bersama Yesus Tuhan. ya bersama Yesus. Kemudian Yesus sudah naik kemarin ya Kak ya. Iya. Kita sudah peringati pada minggu yang lalu Tuhan Yesus sudah naik, dan hari ini Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya pada kita. Kita menyanyikan pujian ku menang bersama Yesus Yesus Tuhan. Yang di rumah boleh berdiri Ya, ya. boleh berdiri dong, biar seru kita memuji Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Mari adik-adik, kita akan menyiapkan hati kita menundukkan hati kita dan lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan Tuhan.
kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, serta kami akan mengikuti setiap doa-doa bagi bangsa kami, bagi orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, bahkan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalau Kak, kan waktu Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus meminta kita untuk menjadi apa? Untuk Saksi. menjadi saksi. Iya. Nah, tapi kan sekarang lagi di rumah, Kak. Iya, masa Nggak bisa pandemi pergi, ya. iya, nggak bisa pergi ke rumah orang lain untuk Terus menceritakan gimana Tuhan. caranya kita bisa Nah. menjadi saksi? Kita bisa menjadi saksi, kita saat ini bisa berdoa, Kak, di rumah. Iya Iya. Dengan berdoa bagi orang lain, kita boleh menjadi saksi ya. Ya, walaupun adik-adik sekarang ini atau anak-anak zaman now ya, zaman iya. sekarang ya, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berbeda dengan dunia ya. Dunia mungkin mengajarkan yang lain, tapi Tuhan Yesus meminta anak-anaknya harus menuruti firman Tuhan. Iya. Pasti berbeda dengan orang. Karena dengan adanya Roh Kudus di hati kita membawa perubahan di dalam hidup kita. Amin. Oke, kita menyanyikan pujian Aku Anak Tuhan zaman sekarang. Ada gerakannya loh, Kak. Oh, oke. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, hatiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Iya, seru ya lagunya Iya ya. dong. Kita walaupun anak zaman sekarang, tapi kita berbeda dengan dunia. Yes, Karena kita betul. punya Punya Yesus. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini kita menyanyikan pujian Api Roh Suci Bakar Hatiku. Kita bernyanyinya berbeda ya, Kak ya? Iya. Seperti tentara ya, yang siap Prajurit, untuk ya. menginjili, yang siap bersaksi ya. Ya. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Api Roh Suci bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta giat bagi namamu. Api Roh Suci bakar hatiku. Shalom, apa kabarnya? Baik ya, luar biasa. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Bagus. Yang di sini? Iya, bagus. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolonglah Ibu Reli supaya menyampaikan firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja, kami mengerti
dan kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini ada 2 momen. Tadi Kak Oman, Kak Yuli bilang apa? Yang pertama, iya benar. Ini apa nih yang Ibu Reli pakai? Lidah api, mengingatkan kita hari ini hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Yang kedua, momen apa? Nih, ada jari Ibu Reli nih, ada 5 nih. Minggu 5 bagi sekolah minggu disebut dengan minggu MISI. Minggu apa? Benar, minggu misi. Nah, anak-anak, di hari Pentakosta ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus menepati janjinya. Ya, hari ini kita merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, membuat kita ingat bahwa Tuhan kalau sudah berjanji, Ia pasti tepati. Ayo, kalau kamu berjanji, siapa yang pernah ingkar? Tidak menepatinya. Ya mama, aku akan jadi anak yang taat. Nah, hari ini kita mau diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang berjanji. Ingat ya, tanggal 21 Mei kemarin Kamis kita kebaktian online kan? Merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berbicara kepada para murid. Boleh dibaca ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus dikatakan di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus berkata bahwa murid-murid akan menerima kuasa. Dan mereka percaya itu. Dan mereka menunggu. Apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat film berikut. Ketika hari Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suara dari langit yang bunyinya sama seperti angin kencang. Bunyi itu mengisi seluruh rumah tempat mereka berkumpul. Kemudian tampaklah pada mereka seperti nyala api yang disebarkan kepada mereka dan berhenti di atas mereka masing-masing. Mereka semua dipenuhi Roh Kudus, dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Di Yerusalem ada beberapa orang Yahudi yang sungguh-sungguh beribadat kepada Allah. Mereka berasal dari setiap daerah di dunia ini. Mereka datang karena mendengar suara itu dan heran karena masing-masing rasul berbicara dan setiap orang mendengar dalam bahasanya sendiri. Mereka heran mengapa hal ini bisa terjadi dan berkata, apakah orang yang di atas itu yang berbicara orang Galilea? Tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri. Bagaimana mungkin? Partia, Media, dan Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, daerah-daerah Libya dekat Kirene, Roma, Kreta dan Arab, orang Yahudi dan orang penganut agama Yahudi. Kita berasal dari daerah itu, tapi mereka bicara dalam bahasa kita. Mereka heran dan bingung. Apa yang terjadi? Orang lain menertawai para rasul dan katanya, mereka kebanyakan minum anggur. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul dan berkata, saudara-saudara,
dan semua yang tinggal di Yerusalem. Izinkanlah aku bercerita. Dan dengarkanlah baik-baik. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Sebab sekarang baru jam 9 pagi. Tapi Nabi Yul telah mengatakan tentang hal-hal yang kamu lihat. Allah berkata, pada hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lakimu dan perempuan akan bernubuat. Kaum mudamu akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi khusus. Juga akan kucurahkan rohku ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Dan mereka akan bernubuat. Mereka sangat terharu mendengar itu dan bertanya kepada Petrus serta rasul lainnya. Saudaraku, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah, dan biarlah kamu dibaptis. Dalam nama Yesus Kristus, supaya dosa-dosamu diampuni. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Janji ini berlaku untuk kamu, anak-anakmu, dan bagi yang berada di tempat jauh. Bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Allah. Luar biasa ya, murid-murid dipenuhi Roh Kudus. Kenapa sih Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada para murid? Untuk mereka punya kuasa. Biasanya nih ya, kalau kita punya kuasa, punya kehebatan, bisa membuat kita apa? Sombong. Iya, Tuhan tidak suka itu. Tetapi Tuhan memberikan kuasa, yaitu Roh Kudus, untuk kita memiliki apa? Kemampuan, berani untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan Roh Kudus selalu beserta dengan kita. Itulah diberikannya Roh Kudus. Dan murid-murid boleh mengalami perubahan itu. Masih ingat Petrus? Waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, apa yang terjadi? Sebelumnya dia bilang, Tuhan Yesus, aku rela mati untuk Tuhan. Orang lain boleh meninggalkanmu, tapi aku setia. Tapi kenyataannya apa? Waktu Tuhan Yesus ditangkap bagaimana? Wah, mereka lari. Dan ketika ada yang bertanya, kamu kan murid Tuhan Yesus? Enggak. Petrus menyangkal. Tetapi sejak pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus, murid-murid diubahkan. Dan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 2, bagaimana Petrus yang dulunya menyangkal Tuhan Yesus, setelah Roh Kudus dia terima, Petrus berkhotbah, dan pada waktu itu 3.000 orang boleh percaya kepada Kristus. Murid-murid yang dulunya penakut, murid-murid yang menyangkal, tapi ketika Roh Kudus dikasih, mereka setia. Setianya sampai apa? Sampai mati. Nah, anak-anak mungkin bertanya, mereka terima Tuhan Yesus tapi aku? Mereka terima Roh Kudus tapi aku? Nah, anak-anak, Roh Kudus itu ada bagi setiap kita yang percaya. Karena firman Tuhan berkata di 1 Efesus ayat yang ke-13. Dikatakan di sana Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Ingat ya, waktu kamu berkata, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, masuklah dalam hatiku. Nah, pada saat itu kamu dimateraikan, dibaptis Roh Kudus, sehingga Tuhan Roh Kudus ada di mana? Ada di dalam hati kita. Kenapa diberikan? Untuk apa tadi? Seperti murid? Iya, benar, bersaksi. Dan kita pun harus bersaksi. Di hari Pentakosta ini kita diingatkan, kita harus bersaksi. Kenapa, Nak? Kamu nanya apa tadi? Oh iya, benar. Di masa pandemi ini kan kita nggak bisa kemana-mana. Belajar aja di rumah. Bagaimana bisa bersaksi? Iya, benar kamu.
Nah, di sini dikatakan Tuhan kita bersaksi di mana? Di Yerusalem. Yerusalem itu artinya keluarga. Kamu bisa bersaksi di keluarga. Lewat apa? Lewat hidupmu. Kamu yang dulunya anak pemarah, anak yang suka tidak taat, kamu sadar kamu harus belajar taat. Bersaksi di Yudea, artinya bersaksi kepada teman-teman di luar dari keluarga kita. Ada kan link sekolah minggu kan? Kamu dengan mengirimkan link kepada teman-temanmu, kamu ingatin, kita memang nggak bisa ke gereja, tapi ini 8.30 jam ibadah loh. Kamu kasih linknya, kamu remind temanmu. Itu juga bersaksi. Nah, dikatakan juga di sini bersaksi di Samaria. Kita nggak hanya bilang terima kasih Tuhan aku udah diselamatkan, terima kasih Tuhan teman-temanku diselamatkan. Nah, bagaimana dengan orang lain yang belum percaya Tuhan Yesus? Samaria artinya orang-orang yang belum percaya Tuhan. Kita punya tanggung jawab untuk bersaksi kepada mereka. Caranya bagaimana? Dengan mendoakan mereka supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang akan kita lakukan saat ini. Kita nggak bisa kemana-mana, tapi kita bisa berdoa saat ini. Berdoa untuk Yerusalem, berdoa untuk Yudea, berdoa untuk Samaria, dan berdoa untuk sampai ke ujung bumi. Siap? Siap? Oke, kita masuk dalam doa ya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang taat. Tuhan meminta kami menjadi saksi. Dan saat ini, dari tempat kami masing-masing, kami mempersiapkan hati kami untuk masuk berdoa. Berdoa bagi Yerusalem, berdoa bagi Yudea, berdoa bagi Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, nah hari ini kita belajar bahwa kita harus menjadi saksi Tuhan di Yerusalem. Dalam hal ini kita menjadi saksi di Yerusalem itu adalah yang dimaksud merupakan suatu keluarga inti kita. Jadi mama, papa, oma, opa. Nah, bagaimana kita menjadi saksi di dalam rumah kita? Bisa kita melalui perbuatan kita, menunjukkan kita sebagai anak Tuhan yang dikasihi Tuhan dengan bersikap yang baik yang Tuhan ajarkan kepada kita di dalam Alkitab. Juga melalui perkataan kita tidak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat yang jahat, kalimat-kalimat yang tidak bagus, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pada saat ini kita mau menjadi saksi Tuhan dengan cara kita mau berdoa bersama-sama. Kita boleh ajak papa, mama, ya kan adik-adik di rumah ada papa, ada mama, atau ada oma, ada opa. Boleh kalian ajak, kita duduk bersama, kita mau berdoa bersama-sama dengan papa, mama, dan oma, opa. Ayo adik-adik, sudah siap semuanya? Sudah duduk bersama, boleh berpegangan tangan, kita mau berdoa. Sama-sama tundukkan kepala dan menutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh berdoa untuk keluarga kami. Tuhan, kiranya Tuhan mau menolong mama dan papa di dalam pekerjaannya. Tuhan mau beserta dan memberkati selalu. Biarlah mama dan papa boleh selalu diberkati Tuhan di dalam pekerjaannya, sehingga boleh membiayai seluruh kehidupan keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk oma opa. Tuhan mau menolong, memberikan oma dan opa kesehatan, sehingga oma dan opa juga boleh terus menjadi saksi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk diri kami masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan mau memakai kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada, baik di sekolah maupun di antara teman-teman kami, maupun di dalam keluarga kami. Tuhan menolong kami agar kami boleh menjadi saksi Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga orang lain boleh mengenal Tuhan melalui kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari anak-anak, kita mau berdoa. Kalau tadi kita sudah berdoa untuk Yerusalem, kalau sekarang kita mau berdoa untuk Yudea. Itu artinya kita mau berdoa untuk keluarga kita yang terdekat, selain dari keluarga inti, yaitu mungkin
paman kita, ada tante kita, ada opa oma, kakek nenek, atau bahkan tetangga kita. Kita mau berdoakan bagi mereka supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Mari anak-anak, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk berdoa, untuk mendoakan saudara-saudara kami, untuk mendoakan bagi paman, bagi bibi, atau juga kakek nenek, opa oma yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, kami juga rindu kalau suatu hari mereka juga boleh mengenal Tuhan. Kalau suatu hari mereka juga boleh membuka pintu hati mereka untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya yang hidup. Tuhan, kami percaya Tuhan mau menjamah setiap keluarga kami, paman kami, bibi kami, opa oma, ataupun kakek nenek. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memilih mereka untuk bersama-sama kami suatu tempat yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan untuk karya penyelamatan yang Tuhan sudah berikan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa dan juga mau mengucap syukur. Amin. Sekarang kita mau menjangkau Yudea. Apa itu? Kita contohkan adalah tempat di mana kita tinggal, di mana kita hidup, negara kita. Dan sekarang kita mau berdoa untuk gereja. Yuk, kita doakan untuk gereja-gereja yang ada di dunia ini, di Indonesia, dan khususnya gereja kita, gereja Ketapang. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang sungguh baik kepada kami. Pada saat ini kami tidak dapat mengunjungi untuk beribadah ke gereja. Banyak orang Kristen yang tidak bisa datang ke gereja untuk beribadah. Dan Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja yang tetap memikirkan akan setiap kami jemaatnya, memberikan kami firman melalui online. Biar Tuhan menolong kami gereja, supaya gereja-gereja Tuhan ini boleh tetap memberikan yang terbaik bagi kami jemaatnya. Tuhan pimpin supaya setiap ibadah online yang disiapkan boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga memimpin setiap hamba Tuhan yang ada di gereja-gereja. Mereka juga boleh terus mendapatkan hati yang tetap untuk memikirkan kami, menggembalakan kami sebagai umatnya. Juga Tuhan, untuk gereja Ketapang, kami berdoa Tuhan terus menolong untuk setiap rekaman daripada ibadah online kami, untuk setiap orang yang boleh bertugas melayani di dalam ibadah ini. Tuhan yang terus memimpin, memperlengkapi supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Oke adik-adik, kita sudah berdoa untuk orang-orang yang Yudea. Sekarang kita berdoa untuk orang yang di Samaria. Itu orang-orang Samaria itu adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, mari kita berdoa untuk misionaris kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk misionaris yang Tuhan telah kirim, Tuhan, di tempat-tempat yang Tuhan telah tetapkan. Tuhan, kuatkan mereka di dalam mereka melayani Tuhan di tempat orang-orang yang belum percaya, dan mungkin masih banyak orang yang masih sedikit yang percaya. Tuhan, tolonglah mereka di dalam kehidupan mereka, berkati, cukupkan apa yang mereka perlukan ya Tuhan Yesus, di dalam melayani di tempat-tempat yang ada ya Tuhan Yesus. Dan tolonglah dan juga Tuhan beri kekuatan, kesehatan kepada mereka. Dan tolong mereka ketika mereka juga bersama-sama berada di dalam lingkungan orang-orang yang belum percaya. Tuhan, kuatkan mereka, ajari mereka untuk bisa bergaul dan bersama-sama dengan orang-orang yang belum percaya, sehingga orang-orang yang belum percaya tersebut menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang menolong mereka ya Bapa, di dalam apa yang mereka lakukan ya Tuhan, di dalam mendekati orang-orang yang belum percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan mereka di dalam melayani Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, mari kita berdoa untuk Indonesia. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami berada dalam kerajaan surga. Kami sekarang
bersama-sama mau mendoakan untuk bangsa ini Tuhan, di mana Engkau boleh menempatkan kami Tuhan. Kami mau mendoakan dari pimpinan tertinggi kami Tuhan, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Tuhan. Kiranya mereka boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang baik Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Engkau boleh tolong Tuhan dalam kami menghadapi krisis ini Tuhan. Kiranya setiap kebijakan boleh diambil dengan memikirkan setiap resikonya Tuhan. Tuhan berdoa juga Tuhan untuk kami semua Tuhan sebagai warga masyarakat Tuhan, supaya masing-masing kami boleh patuh Tuhan terhadap kebijakan-kebijakan itu Tuhan, demi kebaikan kami sendiri Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini Tuhan, dari pimpinan tertinggi sampai paling rendah Tuhan, di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, kakak ingatin lagi ya, hari ini masa-masa pandemi, kita nggak bisa kemana-mana kan, tapi kita harus tetap jadi saksi. Di mana? Di tengah-tengah keluarga kita, Yerusalem, kemudian Yudea. Iya. Yudea itu berarti orang-orang percaya ada sekitar kita ya. Kemudian di Samaria, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Oke. Bahkan sampai di ujung dunia. Iya. Itu perintah Tuhan untuk adik-adik lakukan. Kita semua lakukan walaupun di zaman sekarang, tapi perintah itu masih berlaku untuk kita sampai saat ini ya. Betul Kak. Baiklah, saat ini kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita bawa persembahan kita. Kita dapat memberikan persembahan kita di rekening yang ada di bawah ini. Kemudian ini juga kalau adik-adik tidak bisa mentransfer lewat rekening, kita akan memberikan persembahan. Dan kemarin-kemarin kita sudah memberikan persembahan. Kita kumpulkan lagi persembahan kita di amplop yang ada. Kemudian nanti ketika Tuhan sudah izinkan kita beribadah di gereja, kita bisa membawanya ke gereja dan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, sambil adik-adik menyiapkan persembahannya, menaruh mungkin di amplop, kita akan menyanyikan pujian bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan sekaligus kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Kami tahu bahwa ketika kami memberi persembahan itu semua juga berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, sedikit yang kami bawa, inilah kerinduan hati kami untuk boleh mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja kami. Oleh karena itu, hamba berdoa supaya Tuhan berkati semua kami yang sudah memberi, berkati pekerjaan orang tua kami, berkati semua keluarga kami. Terima kasih saat ini kami menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa kami. Kami terus memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Engkau menolong bangsa kami secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami terus berseru memohon kepada Tuhan, Engkau memberkati pemerintah kami, baik presiden, wakil presiden, bahkan gubernur, bahkan semua pemerintah sampai ke pelosok tanah air negeri ini. Kami berdoa supaya Tuhan beri hikmat bagi mereka dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang ada, secara khusus dalam mengambil kebijakan-kebijakan mengenai COVID-19 ini, supaya semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami rindu juga Tuhan menolong para medis yang sedang berjuang untuk mencari jalan keluar atau mencari vaksin untuk menghentikan virus ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong memampukan mereka.
Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa juga untuk keamanan bangsa kami. Kiranya Tuhan juga menolong keamanan supaya kami boleh aman dan kami tetap menikmati kebaikan dan kasih Tuhan. Makasih Bapa yang baik, sekali lagi kami memohon supaya Tuhan menjadikan kami saksi dimanapun kami berada. Baik melalui kami, Tuhan boleh memakai kami untuk mendoakan semua orang yang ada di seluruh dunia ini. Makasih Bapa yang baik, ini doa kami, syafaat kami yang kami naikkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik boleh bersaat teduh. Saat teduh selesai. Ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan Obrigado Barak Maromaktulunita. artinya Kak. Artinya terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita. Mauliate artinya terima kasih. 谢谢 Sancti Chubuni, artinya terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, bye-bye.